Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rositawati. Saya adalah guru PAI di SDN Banjarsari, sekaligus mahasiswa PPG Batch 2 tahun 2024 LPTK UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Hari ini, hari Kamis tanggal 30 Januari tahun 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran pada kelas 4 pada materi beriman kepada Nabi dan Rasul Allah sebagai salah satu persyaratan untuk uji kinerja. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Anak, sudah siap memulai pembelajaran hari ini? Oke. Azfar Husna, Bagasena, Faiza, Jundi, Mirna, Muhammad Restu, Muhammad Hasbi, Muhammad Teguh, Mutia Anggraeni, Rangga Praja Salim, Raihan, Kanza, Reza, kemudian Syahgina, Ramadan Arfan, Zulfah. Berarti hari ini hadir semua ya. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita bangkitkan dulu semangat kalian. Anak saleh, masih ingat tidak tepuk semangat PAI? Masih ya? Oke, kita lakukan bersama-sama untuk membangkitkan semangat kalian di pagi hari ini. Tepuk semangat PAI. Subhanallah. Walhamdulillah. Allahu Akbar. Ada yang masih ingat pembelajaran minggu kemarin kita belajar tentang apa? Quran surat At-Tin. Ada yang masih ingat tidak apa itu surat At-Tin artinya? Silakan Rehan, apa? Buah tin. Buah tin, pinter. At-Tin artinya buah tin. Quran surat At-Tin ada berapa ayat sih? 8. Ada 8 ayat. Ada yang masih ingat Quran surat At-Tin itu menceritakan tentang apa? Silakan Hasbi, menceritakan tentang apa? Proses penciptaan manusia. Ya, ada. Jadi pembelajaran kita dalam pembelajaran hari ini yang ada 3. Yang pertama, menjelaskan arti iman kepada Rasul. Yang kedua, menyebutkan sifat-sifat wajib yang ada pada Nabi dan Rasul.
Rasul. Dan yang terakhir, dalam proses pembelajaran kita hari ini, kita akan membuat karya poster tentang sifat-sifat Nabi dan Rasul beserta penjelasannya. Jadi kalian nanti akan Ibu bagi kelompok untuk membuat poster. Di sini yang sudah tahu apa itu artinya iman? Silakan Arpan. Percaya, ya betul, percaya. Gina? Keyakinan. Bagus. Jadi iman itu secara bahasa artinya percaya dan keyakinan. Nah, nanti kita akan jelaskan di pembelajaran hari ini untuk lebih jelasnya ya. Kemudian ada yang tahu tidak sifat-sifat wajib yang ada pada Rasul ada berapa dan satu-satunya, dan sebutkan satu persatu. Ada yang bisa menjawab? Oke, silakan Bagas. Sidik, amanah, tabligh, patonah. Jadi ada berapa sifat yang wajib di Rasul itu? Ada 4, yaitu apa saja tadi kata Bagas? Sifat sidik, amanah, tabligh, patonah. Pintar. Bahasa Arab yaitu berasal dari kata amanah, yu'minu, imanan. Apa artinya? Yaitu artinya beriman atau percaya. Secara bahasa berasal dari bahasa Arab yang artinya iman atau percaya. Sedangkan menurut istilah iman artinya kepercayaan yang meresap sampai ke dalam hati dan tidak ada sedikit pun bercampur dengan keraguan. Kemudian iman juga berpengaruh terhadap pandangan hidup dan tingkah laku dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bisa dikatakan bahwa iman itu bukan hanya sekedar ucapan saja, tapi mencakup perilaku dan keyakinan dan tingkah laku dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang dimaksud dengan iman. Kemudian, apa itu Nabi? Apa itu Rasul? Ada perbedaan tidak antara Nabi dan Rasul? Ada. Apa itu Nabi? Nabi adalah seseorang laki-laki istimewa yang menerima wahyu melalui malaikat, baik melalui malaikat, melalui ilham ataupun melalui mimpi. Dan Nabi tersebut tidak memiliki kewajiban untuk menyampaikan wahyu tersebut kepada umatnya. Sedangkan yang dimaksud dengan Rasul adalah seorang laki-laki istimewa yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berkewajiban menyampaikan wahyunya kepada umatnya. Itu adalah Nabi dan Nabi. Dan kalian simak video berikut, catat hal-hal penting yang ada dalam video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah sebelumnya jangan lupa berdoa ya. Baik teman-teman semuanya, kali ini kita akan belajar beriman pada Rasulullah. Nah, beriman kepada Rasulullah. Sambil disimak, sambil dicatat hal yang penting ya. Cukup hal yang pentingnya aja. Dengan Nabi dan Rasul, di mana keduanya memiliki pengertian yang berbeda. Nabi adalah seseorang yang diberikan wahyu oleh Allah SWT untuk diamalkannya dan kemudian tidak wajib disampaikan kepada orangnya. Sedangkan Rasul adalah seseorang yang diberikan wahyu oleh Allah SWT untuk diamalkannya dan kemudian wajib disampaikan kepada umatnya. Kalau Nabi tidak wajib, maka Rasul wajib ya. Nah, dalam Al-Quran diketahui ada 25 nama Nabi Rasul. Siapa sajakah itu? Untuk mengetahuinya, mari kita bertanya nama 25 Nabi Rasul bersama dosa dan kelalaian. Ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok.
Sesuai dengan tempat duduk kalian ya, kelompok 1 yang di sebelah kanan ibu, kelompok 2 mengikuti, kemudian yang di sebelah kanan ibu, kelompok 3 sebelah kiri, kelompok 4 sebelah kiri ibu ya. Jadi yang ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Silakan kalian buat dulu nama kelompok kalian, mau dinamai kelompok apa. Untuk kelompok 1 misalkan nama kelompoknya kelompok Nabi Adam, misalkan kelompok 2 Nabi Idris, kelompok 3 Nabi Muhammad, bebas. Tapi jangan sampai sama ya. Kalian diskusikan nama kelompok masing-masing. Di sini akan membahas tentang sifat sidik dan akan membahas juga tentang sifat mustahilnya, yaitu mustahil dari sifat sidik sifat apa? Sifat kizib. Ini untuk kelompok 1. Kemudian kelompok 2 akan membahas tentang sifat amanah dan sifat mustahilnya, yaitu hianat. Kelompok 3 akan membahas tentang sifat tablik dan mustahilnya, yaitu kitman. Kelompok 4 yang terakhir akan membahas tentang sifat fatonah dan mustahilnya sifat baladah ya. Silakan kalian tentukan bersama kelompok kalian posternya mau dibuat seperti apa, semenarik mungkin. Usahakan posternya layoutnya sebagus mungkin ya. Mau apakah mau mendatar ataupun mau horizontal atau vertikal cara penempatannya. Jadi nanti di tempelnya itu semenarik mungkin. Oke, anak-anak, dalam proses pengerjaan poster kali ini Ibu kasih kalian waktu 20 menit, kira-kira cukup tidak untuk pengerjaannya? Jadi mau berapa menit? 30 menit boleh. Jadi kita akan selesaikan poster ini dalam waktu 30 menit. Sepakat? Oke, silahkan kalian mulai kerjakan, selesaikan tugas proyek kalian membuat poster dalam waktu 30 menit. Silakan anak-anak. Ini udah, itunya udah diisi semuanya. Diisi aja. Oh, hasilnya mah gak perlu. Itunya bukti publikasi ya. Gak perlu itu. Nanti tentukan siapa yang jadi moderator, siapa yang membaca sifat wajibnya, siapa yang membaca sifat mustahilnya ya.
mengucapkannya yang diucapkan atau disampaikan oleh Rasul. Sifatnya selalu benar, baik benar dalam penyampaikan wahyu yang sumbernya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maupun benar adalah perkataan yang memiliki hubungan dengan persoalan dunia. Sidik memahami salah satu sifat yang wajib bagi para rasul ini juga telah dibenarkan di Kelompok yang lain boleh perhatikan ya, tidak ada yang berdiskusi di luar satunya. presentasi. Jadi dengarkan surah Maryam ya, ayat 4. 41. Anggota Nabi Isa, anggota kelompok Ramadan Arfan Abdul Hafiz, Muhammad Hasbi Fadlillah, Zulfa Izkilah Sakib, Kanza Alicia Nasita. Tadi kata ibu seperti apa cara pegangnya? Enggak, pegangnya jadi gini. Nah, itu yang pegang. Yang mau baca maju dikit sambil oke, sip. Amanah. Sifat wajib bagi para rasul yang selanjutnya yakni amanah, artinya yaitu dapat dipercaya. Para rasul senantiasa menjaga Kelompok berapa? Kelompok 3 akan membawakan sifat tabligh dan hikmah. Silakan dibacakan. Mana? Tabligh yaitu sifat manusia bagi para rasul yang memiliki makna yakni menyampaikan wahyu dalam menjalankan tugas kerasulannya. Seorang rasul wajib menyampaikan wahyu yang wajib menyampaikan harus dimani oleh manusia. Wahyu yang bisa teladani disampaikan oleh para rasul tersebut dapat berupa pedoman ataupun risalah kenabian yang lain. Sekalipun wahyu yang disampaikan tidaklah mudah maupun bukan sesuatu yang menyenangkan. Para rasul akan senantiasa menyampaikannya tanpa mengurangi satu huruf, akan sesuai dengan Silakan. Rasul menyembunyikan kebenaran setiap kitman berarti mustahil. Jika Rasul menyembunyikan kebenaran setiap firman Nabi Ibrahim alaihissalam akan menjelaskan sifat patonah dan baladah. Patonah artinya cerdas dan bijaksana. Sifat wajib bagi para rasul yang terakhir ialah patonah, yang artinya yaitu pandai, cerdas, dan bijaksana sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi umat manusia. Para rasul mampu untuk memahami berbagai permasalahan umat sekaligus memberikan jalan keluarnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemampuan kepada para rasul dalam menyampaikan ajaran di antara kaumnya, termasuk ketika berargumentasi
menghadapi kaum yang menantang ajaran seperti tersinggung dalam surat Al-An'am ayat 83. Silakan Baladah. Baladah artinya bodoh. Baladah berarti mustahil apabila Rasul itu bodoh. Rasulullah memanglah merupakan orang yang ummi, tak dapat membaca dan menulis, tetapi beliau diberikan anugerah kecerdasan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari kelompok Nabi Ibrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan untuk kelompok terakhir. Anak soleh. Anak-anak, selamat, kalian sudah menyelesaikan tugas, sudah mempresentasikan tugasnya. Walaupun masih ada sedikit-sedikit kurang pedenya, masih ada malu-malunya ke depan, masih ada gemetarnya, geroginya untuk membacakan hasil dari diskusi kalian. Tidak apa-apa, Ibu apresiasi, beri tepuk tangan untuk kalian semua. Sedikit saja ya catatan dari Ibu untuk masing-masing kelompok. Tadi Ibu sudah mengamati mulai dari kalian proses pembuatan posternya, jalan pembuatan poster, mulai dari tadi menentukan layoutnya, kemudian proses menulisnya, dan sampai tadi ke proses presentasinya. Untuk kelompok 1 ketika tadi jalan proses diskusi agak lambat di awal ya. Jadi Ibu lihat pas awal-awal masih belum berkoordinasi dengan baik kerjasamanya, ada yang masih bengong, ada yang ngerjain dua, ada yang tidak mengerjakan apa-apa. Tapi ketika pertengahan sudah mulai terbagi dengan baik tugasnya ya. Jadi terlihat ketika tadi waktunya sudah mepet mau habis dalam proses pengerjaan, masih banyak masih belum dihias. Kenapa? Karena di awal proses pembagian pekerjaannya belum terlalu baik ya. Nanti boleh diperbaiki lagi untuk catatannya. Kemudian untuk hasilnya Ibu lihat sudah bagus, sudah ada hiasannya, kemudian tulisannya lumayan rapi, walaupun tadi masih ada tiba-tiba tulisannya nanjak ke atas, terus yang tadinya jarang-jarang jadi padat sekali di bawahnya. Tidak apa-apa, namanya juga proses belajar. Sudah bagus, nanti boleh diperbaiki lagi dalam penulisannya ya. Untuk kelompok 2 sudah bagus, sayangnya agak ketika tadi ke depan pada proses pembuatan posternya koordinasinya sudah bagus, kerjasamanya sudah bagus, kemudian timing pembuatannya sudah tepat waktu, sudah sangat bagus sekali. Poster yang dihasilkannya sudah maksimal dengan banyak hiasan yang dibuat, bagus sekali, keren sekali. Namun ketika proses presentasi kurang pede. Kurang apa? Masih ragu-ragu, masih deg-degan, sehingga ketika kalian membacakan hasil presentasinya tidak 100% seperti ini pede, tapi masih malu-malu untuk melihat temannya ya. Jadikan ada kekurangannya semua itu adalah proses pembelajaran. Jadi untuk kedepannya tadi yang kurang-kurangnya bisa kita perbaiki kembali, yang lebihnya harus dipertahankan. Paham? Oke. Boleh deh tepuk tangan dulu untuk kalian semua. Nah, poster yang telah kalian buat tadi
merupakan sebuah media dakwah bagi kalian. Jadi poster yang kalian buat tadi boleh nih ditempel di tempat yang strategis, baik itu nanti ditempel di mading sekolah kita, ataupun di ruang kelas, ataupun nanti ibu saya mau ditempelnya di halaman sekolah supaya mana kalian paham, kalian memahami pembelajaran yang sudah kita lakukan hari ini. Silahkan kalian kerjakan LKPD yang akan ibu bagikan. Ini sifatnya bukan kelompok ya, tapi pribadi. Diisi nama identitasnya dulu. Kemudian silakan diisi pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD kalian masing-masing. Masih semangat? Anak soleh? Mau tepuk semangat lagi atau tepuk yang baru? Mau tepuk yang baru, tepuk apa? Ini aja deh, kita udah sampai ke penghujung pembelajaran. Di sini, setelah kita tadi memulai rangkaian pembelajaran, nah sampailah kita pada kesimpulan dalam pembelajaran hari ini. Kesimpulannya yang pertama, iman kepada Rasul artinya mempercayai adanya Rasul sebagai utusan Allah. Yang kedua, boleh dibacakan Gina? Nabi dan Rasul yang wajib diketahui jumlahnya dan 25. Ada berapa jumlahnya? 25. Poin ketiga boleh dibacakan Nana? Terlihat? Sifat wajib bagi Rasul ada 4, yaitu sidik, amanah, tabligh, dan pasangan. Tanya setelah kita selesai mengerjakan tugas, setelah kita selesai menyelesaikan pembelajaran hari ini. Ya Bu, Ya, silakan Reja. bagaimana cara kita meneladani dalam kehidupan sehari-hari? Meneladani sifat apa? Sifat amanah. Sifat amanah. Ibu, bagaimana cara kita meneladani sifat amanah dalam kehidupan sehari-hari? Amanah tadi artinya apa? Dapat dipercaya. Jadi caranya ketika kita mendapatkan kepercayaan dari orang lain, usahakan kita harus selalu menjaga kepercayaan tersebut. Nih, senang? Kira-kira bagian mana yang membuat kalian senang, semangat, kemudian menggambar atau dalam proses pembuatan poster? Pintar. Semangat membuat poster? Mau buat poster lagi? Mau buat. Minggu depan yang akan kita pelajari yaitu tentang tujuan diutusnya Nabi dan Rasul. Tadi kita sudah membahas tentang beriman kepada Nabi dan Rasul, pengertiannya dan sifat-sifat wajib yang ada pada Nabi dan Rasul serta sifat mustahilnya. Minggu depannya kita akan membahas tentang tujuan diutusnya Nabi dan Rasul. Jadi kalian bisa mempersiapkan diri kalian untuk membaca-baca materi, baik itu dari buku materi yang kalian miliki, dari buku paket, ataupun dari internet. Kalian
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak astaghfiruka wa